Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, terus menjadi sorotan memang impor beras yang saat ini sudah melonjak sampai di angka 300%. Tapi anehnya pada tahun 2018, tepatnya setahun sebelum pemilu pada tahun 2019, sama kejadiannya, siklusnya terulang juga. Volume impor beras ini kemudian melonjak drastis. Lantas yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat mungkin, apakah sebenarnya memang ini merupakan siklus 5 tahunan pada jelang pemilu atau sebenarnya memang untuk mengantisipasi musim kekeringan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya di Indonesia Business Forum bersama juga dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama bergabung secara virtual, Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Oke, sudah muncul. Selamat malam Pak Arief. Salam sehat Bapak. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Kemudian anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Slamet, boleh dicek audionya Bapak Slamet. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Bima Yudhistira, ekonom kita. Mas Bima, boleh dicek audionya? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Dan juga kemudian Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Cipinang, Bapak Zulkifli R. Bapak Zulkifli, apa kabar? Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saya mungkin langsung awali ke Pak Zulkifli, mewakili asosiasi begitu ya Pak. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya stok beras ini di pasaran Pak? Sebenarnya kalau kita mau jujur, stok beras itu sampai saat ini masih cukup ya. Sebab kenapa? Dari daerah itu kita masih panen. Panen itu masih berjalan, jadi itu cukup. Yang kita khawatirkan nanti itu akan sesuai dengan omongan Bapak Presiden di TV tadi bahwa kita akan menghadapi El Nino dan kemarau panjang. Jadi makanya terjadilah pemerintah akan mengambil langkah impor. Saya rasa langkah impor ini sangat tepat kalau diambil pemerintah saat ini. Sebab kenapa? Kalau kita berbicara masalah siklus 5 tahunan itu saya tidak sependapat. Sebab kenapa? Pemerintah ini jangan pernah kecolongan sampai 1-2 kali. Tahun 2017 dulu terjadi, ya. Kemarin tahun 2022 juga terjadi. Sebab kenapa? Kalau pemerintah tidak mengambil langkah ini, suatu saat nanti kita terjadi El Nino kemarau panjang, kita mau dapat beras di mana? Sedangkan panen dari daerah itu udah otomatis berkurang. Air aja jangankan buat irigasi sawah, buat mandi aja air sekarang sudah susah di daerah tuh. Jadi saya rasa untuk saat sekarang yang diperbincangkan orang di luar, kok kenapa di dalam posisi kita panen kok kita impor? Yeah. Saya mengatakan soalnya saya sebagai pelaku pasar, kami tidak berpijak ke situ. Yang jelas kami itu pemerintah ngambil langkah untuk impor ini saya rasa sangat tepat. Sebab kenapa? Pemerintah tidak mau kecolongan lagi. Oke, mungkin berdasarkan pelaku pasar Pak Zulkifli, ini bisa dikasih gambaran juga kepada pemirsa. Memang dampak El Nino itu akan selalu seperti itu ya, sehingga dibutuhkan juga memang impor beras. Bagaimana kemudian melihat dampak El Nino sejauh ini? Itu udah pasti Mbak ya, El Nino itu kan terjadinya yang dikatakan El Nino itu kan kemarau panjang. Biasanya kemarau itu ada sampai 5 atau 7 bulan Mbak ya. Kalau seandainya di daerah air aja kurang, bagaimana mau irigasi sawah dan bagaimana mau panen, dan bagaimana beras yang ada di daerah itu mau mengalir ke pasar induk. Itu udah pasti. Jadi ini memang pemerintah mengambil langkah untuk impor, itu menurut saya itu cukup bagus untuk sekarang. Bagaimana pandangan Pak Zulkifli melihat harga beras ini terus naik sampai menjelang pertengahan tahun ini Pak melihatnya? Kalau harga beras sebenarnya nggak naik banget ya Mbak ya. Memang kalau harga beras sekarang medium itu berkisar 10.300 dan 10.500 perak per kilo ya. Kalau beras premium itu berkisar 12.500 sampai 13.500 perak per kilo. Itu sebenarnya nggak naik. Sekarang HET beras itu kan sudah dinaikin sama pemerintah. Harga eceran tertinggi itu kan sudah dinaikkan oleh pemerintah, Mbak. Jadi makanya sekarang ini harga beras juga naik. Biasanya HET itu kan HET medium itu kan 9.450. HET premium itu 12.800. Sekarang HET medium aja ada 10.900. Premium harga sudah
13.900 kalau nggak salah Mbak ya. Jadi itu udah otomatis harga beras naik. Dan lagi kenaikan beras itu ya saya rasa enggak terlalu ini ya Mbak ya. Yang kita khawatirkan beras ini jangan sampai nggak ada di pasaran. Beras ini jangan sampai nggak ada nanti seandainya terjadi kelangkaan. Apa yang harus kami jual sebagai pelaku pasar. Kalau kita lihat di grafis Pak, kita hadirkan di layar kaca juga ya. Ini kalau beras premium ini sudah di angka 13, beras medium premium sudah di angka 14.300. Oh itu ya medium betul. Kalau 13.300. premium itu kan harga HIT-nya sekarang kalau nggak salah 13.900 kalau nggak salah Mbak ya. Kalau medium tuh harganya 10.900 kalau nggak salah. Coba benar nggak tuh? Oke, ini kita lihat bersama-sama ya. Ya. Nanti bisa dibenarkan oleh Pak Arif sebagai Bapanas. Oke, baik. Kita langsung menuju ke Pak Arif. Pak Arif, sejauh ini kan kita mengetahui ya bahwa Badan Pangan Nasional kemudian menugaskan Perum Bulog untuk kuota impor di tahun 2023 2 juta ton. Tapi baru-baru ini Pak, ada informasi juga dari Kementerian Perdagangan, Mendak ini sudah menaikkan MOU impor 1 juta ton beras dari India Pak. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi untuk datanya sebenarnya ada berapa yang diimpor? Apakah 3 juta ton Pak? Terima kasih Mbak Agi, Bapak Ibu semua. Jadi ini saya kebetulan sama teman-teman Komisi 4 nih Pak Slamet dari Malang, kemudian sekarang ada di Hotel Fasa Surabaya. Kami sampaikan bahwa importasi yang memang diterbitkan izinnya adalah 2 juta ton. Jadi tahun 2023 2 juta ton. Tapi tadi kami juga jelaskan pada teman-teman di Surabaya di Komisi 4 bahwa importasi ini dilakukan bila kondisi memang sangat terpaksa gitu ya. Kalau kita lihat sampai dengan bulan Juni ini Bulog itu menyerap 700.000 ton lokal. Sehingga bantuan pangan dalam bentuk beras 3 bulan terakhir menggunakan serapan lokal. Dan yang diimpor dari 2 juta itu masuk 500.000 ton. Ya, jadi tidak seperti yang dibayangkan 2 juta itu 2 juta masuk. Dari segi praktikal juga tidak semudah itu. Tetapi Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa dengan adanya importasi tidak boleh juga harga di tingkat petani jatuh. Jadi kalau Mbak Agi bisa mereview ke belakang, ini panen ya biasanya harga itu turun, ini harga kita naikkan. Jadi tadi Pak Jul teman saya di PIBC udah sampaikan, panen raya itu biasa harga jatuh, tapi kali ini importasi yang terukur. Sehingga harga di tingkat petani untuk GKP sampai hari ini juga masih sangat baik. Jadi di atas 5.000. Nanti mungkin bisa dicek juga. Sehingga apa yang diminta oleh Pak Presiden, harga wajar di tingkat petani, harga wajar di tingkat penggilingan padi, sampai dengan ke konsumen. Nah, pemerintah juga dalam hal ini karena merasa pada waktu kita harus menaikkan, jadi kita sebelumnya mereview dulu berapa harga pokok produksi dari padi itu sendiri. Kita buat simulasinya, mulai bulan September, Oktober itu ada kenaikan BBM, kemudian ada juga kita kenaikan hari orang kerja, sewa lahan, ya. Ini faktor-faktor produksi ini harus disampaikan kepada masyarakat juga gitu ya. Jangan kita dihilir mau murah terus, kemudian nanti di hulunya petaninya juga sulit gitu ya. Nanti akan sangat sulit harga murah tapi padi atau berasnya nggak ada. Sehingga yang benar adalah harga wajar di setiap lini. Nah, kalkulasi ini tentunya melibatkan seluruh stakeholders pangan, kementerian lembaga terkait, asosiasi di bidang pangan, kemudian petani, itu kita libatkan semua, sehingga pemerintah memutuskan menaikkan 20% harga sebelumnya untuk harga pembelian. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa harga pangan di dunia itu semua naik ya. Tetapi Indonesia, rilis BPS terakhir, Indonesia itu inflasinya 3,5%. Ya, kalau dikompar sama negara-negara di luar, salah satu yang terbaik.
kemudian pertumbuhan ekonominya 6 kuartal, kemarin baru saja Bu Sri Mulyani memaparkan dalam sidang Kabinet Paripurna bersama Pak Presiden, Menteri, dan Kepala Lembaga, itu kita 6 kuartal ya pertumbuhannya memang di atas 5%. Jadi tugas kami ini sekarang menjaga daya beli masyarakat juga. Dan Pak Presiden itu kemarin memerintahkan 3 bulan, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 3 bulan itu diganjel 10 kilo, 10 kilo, 10 itu sebenarnya untuk membantu juga masyarakat, saudara-saudara kita yang memerlukan. Baik. Demikian Mbak Agi. Oke, Pak Arief ingin mengkonfirmasi sekali lagi kalau begitu Pak. Untuk kuota impor beras pada tahun 2023 jadi berapa juta ini Pak? Untuk memutuskan impor itu, tentunya yang pertama ada rekomendasi dari Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Setelah proses Rekomtek itu baru akan ada persetujuan impor. Dalam perjalanannya kami akan melakukan rakornis, ya, rapat koordinasi teknis antar kementerian lembaga tingkat eselon 1, setelah itu dinaikkan ke dalam rakortas dipimpin Menko Perekonomian. Nah, setelah ada meeting dengan dipimpin oleh Pak Menko, kemudian kalau hal-hal strategis biasanya suka dibawa ke ratas. Jadi Pak Presiden itu akan memberikan arahannya, karena tidak semudah itu ya Mbak melakukan importasi. Nah, kalau saya saat ini bersama teman-teman Komisi 4 itu dilakukan pada saat memang harus dilakukan, ya. Jadi panen di Indonesia itu tidak serentak hari ini. Kemudian lokasi-lokasi panennya juga di beberapa itu menyebar. Kemudian khusus El Nino, Kepala BMKG, Prof. Rita juga menyampaikan bahwa 60-80 itu kondisi Agustus-September. Sehingga kalau Agustus-September itu El Nino, maka biasanya 110 hari atau 3 bulan ke depan itu yang harus diwaspadai. Bulan 8 berarti bulan 11, bulan 12, bulan 1. Sehingga Pak Presiden itu memang mempersiapkan yang 2 juta ton ini ya untuk mempersiapkan sampai dengan akhir tahun. Harapan kami sudah menugaskan Bulog Badan Pangan 2,4 juta ton ya untuk serapan. Kemudian serapannya dalam negeri 2,4 juta. Tapi sampai dengan semester 1 tutup kemarin itu serapannya 700.000 ton. Nah, kombinasi 700.000 ton ditambah 500.000 ton importasi kemarin itu memang kita siapkan buat cadangan pangan ya. Jadi kalau Mbak lihat hari ini Bulog itu stoknya 600.000 ton. Di awal tahun kalau saya presentasi ke teman-teman Komisi 4 gitu ya, ke kementerian lembaga, itu posisinya sekitar 200.000 ton. Jadi kita tingkatkan terus sampai dengan nanti tutup tahun 2023 diharapkan Bulog punya 1,2 juta ton. Sehingga yang terjadi di tahun 2022 carry over ke 2023 tidak terjadi lagi Mbak Agi. Demikian. Oke, baik. Kita nanti usai jeda juga akan mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Bima dan juga Pak Slamet. Namun kami kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum. Sekarang saya ingin langsung ke Komisi 4 DPR RI, ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi kan kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Arief, juga penjelasan dari Pak Zulkifli bagaimana kemudian kondisi yang realitanya mungkin ditemui saat ini. Kenapa bisa impor beras? Tapi mungkin dari pandangan Komisi 4 ya, apakah angka 2 juta ton atau kita tahu baru-baru ini ada 1 juta ton tambahan, itu memang dibutuhkan Pak Slamet? Iya, sebelum kita bicara tentang butuh tidak butuh, kita bicara tentang impor saja, belum kita bicara tentang berapa impornya. Ya. Ini secara psikologi sudah mempengaruhi bagaimana kemudian kondisi nanti harga gabah atau beras di tingkat petani kita. Ini secara psikologi sudah sangat mempengaruhi tentang impor saja. Nah, terkait dengan angka-angka ini, justru catatan saya ini berkali-kali kita sampaikan bahwa kalau kemudian tadi disampaikan oleh Pak Presiden juga dengan Pak Arief bahwa impor ini dalam rangka untuk memenuhi CBP. Pertanyaan saya Pak, ya, CBP hari ini kenapa tidak dipenuhi dari petani kita? Potensi yang disampaikan oleh BPS bahwa petani kita kan panen antara 8 sampai 9 juta ton. Kalau cuma kebutuhan untuk CBP 1 sampai 2 juta ton, saya pikir bisa terpenuhi dari situ. Ya, dan saya masih ingat akhir tahun 2022,
bagaimana kemudian teman-teman Badan Pangan bersama dengan Bulog meragukan stok yang disampaikan oleh Kementan saat itu, bahwa kalau tidak dilakukan impor, waktu itu kalau nggak salah sekitar 200.000, akan terjadi kelangkaan. Fakta yang terjadi kan tahun 2000 masuk ke Januari sampai kemudian menjelang tahun masa panen tidak terjadi itu yang dikhawatirkan. Sehingga menurut saya impor hari ini memang ya rasionalisasi untuk kemudian memenuhi CBP, sementara kalau kita mau serap 100% seluruh seluruh petani, panen dari petani kita itu akan terpenuhi. Nah, ini masalahnya ke di situ. Oke, nanti kita pasti benturan dengan regulasi bahwa harganya tidak masuk, dan justru disitulah pemerintah kemudian memang harus hadir. Jadi kita bukan anti impor, tetapi bagaimana kemudian nasib dari petani kita yang BPS Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok kita cukup untuk kemudian mencukupi kebutuhan ini. Lantas kemudian kenapa CBP harus kemudian kita lakukan impor? Dari petani kita cukup, Mbak, kalau datanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya rasional atau tidak itu, Pak? Ya tinggal tadi, untuk memenuhi CBP cukup, kenapa harus impor? Sisi lain kan saya ingatkan, kemarin kalau tidak salah kan pernah mendapatkan satu penghargaan bahwa Indonesia disampaikan oleh Presiden swasembada beras, mendapatkan penghargaan dari IRI. Nah ini kan satu kondisi yang kontradiktif, sehingga tadi kalau kata pengamat ekonomi menjelang pemilu ini kok selalu muncul angka-angka yang bombastis. Ya. Dan memang secara kalkulasi sangat sederhana kan begitu. Ketika impor itu paling mudah untuk kemudian kita mendapatkan keuntungan, harga di sana lebih murah. Kalau kemudian disampaikan oleh Pak Buas bahwa sampai harga gudang anggaplah itu 9.000. 9.000 kalau kemudian masuk pasar tadi 12.000, berapa keuntungannya? Apakah kemudian berani menjamin bahwa CBP tidak bocor ke pasar? Ya. Jadi hitung-hitungan itu ya di saat kemudian memang ada hajatan besar, kemudian siklus tahun 2018, 2023 ada impor besar-besaran, ini juga memang harus kemudian dijelaskan oleh pemerintah. Sementara kalau niatnya hanya pemenuhan CBP, ya tadi saya sampaikan, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa stok cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan pangan kita. Itu. Oke, itu tadi kritik yang mungkin bisa disampaikan banyak sekali oleh Pak Slamet. Sekarang saya ingin minta tanggapan langsung dari Mas Bima. Bagaimana pandangan Mas Bima? Ini diskusinya hampir sama. 2018 saya ingat waktu itu ya, dari Kementerian Pertanian bilang begini, ini impor 2 juta ton buat apa, Pak? Beda lagi, bukan untuk cadangan beras pemerintah, tapi saat itu karena katanya konsumsi masyarakat untuk beras impor premium, terutama di restoran-restoran asing itu sedang meningkat. Nggak masuk akal, ya kan? Nah sekarang dulu untuk impor makanan premium orang kaya, beras-beras khusus yang impor. Sekarang alasannya untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah. Berarti kalau sama-sama impor, katakanlah sekarang komitmennya 2 juta ton, 2018 sebelum pemilu 2 juta ton. Alasannya memang agak berbeda, tapi itu menunjukkan satu hal. Menunjukkan bahwa situasi perberasan nasional, kalau sampai cadangan beras itu juga impornya tinggi, itu berarti lebih beresiko dibandingkan di tahun 2018. Yang kedua, kalau bicara soal impor beras kaitannya dengan El Nino, ingat bahwa banyak studi udah bilang, sampai tahun 2100 tuh ya, berarti sekitar 70-an tahun ke depan, produksi padi itu akan terkena dampak perubahan iklim dan akan turun kira-kira 7% setiap tahunnya. BRIN juga memberikan riset 2050 sampai 2080 dampak perubahan iklim nggak pasti, karena 2021 isunya La Nina, cuaca hujan ekstrim. Kemudian 2023 El Nino. Itu tahun 2050 sampai 80 itu ada kehilangan nilai ekonomi dari padi itu 42 triliun rupiah setiap tahunnya. Jadi semua udah memprediksi bahwa memang ada anomali cuaca. Pertanyaannya, kalau ada anomali cuaca, bukan jalan keluarnya selalu dengan melakukan impor. Tapi bangun industri hulunya. Mulai dari on farmnya, kemudian pasca panennya, terutama untuk tanaman pangan, kan begitu.
Nah sekarang kalau dikit-dikit kemudian impor, secara psikologis harga gabah juga bisa terkoreksi. Dan tidak semua harga gabah itu berdasarkan pada Bulog. Di Tengkulak level harga gabahnya bisa lebih rendah lagi. Dan yang akibatnya apa? Ini akibatnya sektor pertanian yang selama masa pandemi menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di tengah sektor lainnya sedang turun. Ini nggak ada lagi nih yang mau masuk ke sektor pertanian kalau dengar komitmen. Ini saya bilang komitmen belum realisasi. Tapi baru mendengar komitmen 2 juta ton tahun 2023 itu udah sangat menyeramkan. Nah sekarang di sektor pertanian milenial yang kita harapkan di bawah 30 tahun itu cuma sisa 17% dari rumah tangga yang mengerjakan sektor pertanian. Jadi kalau sedikit-sedikit kemudian langsung mengambil jalan pintas impor, milenial yang ada di Thailand, milenial yang ada di Vietnam, dan juga rente impor itu yang akan mendapatkan keuntungan besar. Lama-lama kita berpikir Mbak, buat apa jadi petani di sini? Lebih baik jadi tenaga kerja di sektor pertanian, tapi yang ada di sawah yang ada di Thailand kemudian di Vietnam. Itu artinya harus ada pertimbangan yang matang. Kita memang pengen mulai dari sisi pedagang mendapatkan harga yang stabil, konsumen juga stabil. Tapi yang dipersoalkan adalah kenapa jalannya selalu melakukan impor. Padahal permasalahan anomali cuaca itu sudah peringatan yang disampaikan sudah sejak lama. Jadi saya pikir di sini ada kontradiksi dan kalau dikaitkan apakah ini adalah siklus 5 tahunan. Mau dibilang apa ya ini siklus. Dan kita harus cari tahu konflik kepentingan di dalam impor beras ini siapa saja yang terlibat. Siapa? Importir beras nggak banyak perusahaannya. Tapi rentenya, ya bahasa ekonominya rente, itu bahasa ekonomi rent seeker. Bahasa sederhananya adalah margin dari tiap kilogram beras yang diimpor itu berapa. Itu kan bisa diselidiki. Jadi saya pikir buat apa sih? Kemudian kita di satu sisi dorong nawacita, dorong perhutanan sosial termasuk juga food estate untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Kalau ujungnya adalah kebijakan impor yang kemudian diambil. Oke, baik. Itu pandangan dari Mas Bima. Pak Arief, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Tadi sudah diungkapkan oleh 2 orang narasumber. Anomali cuaca kan tidak harus selalu impor. Kemudian juga tadi dari Pak Slamet, kalau impor memenuhi CBB kenapa tidak dipenuhi dari petani kita saja? Nanti mungkin bisa dijawab ini Pak Arief. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Indonesia Business Forum segera kembali. Wajar-wajar saja, cuma kalau bisa pemerintah harus mengantisipasi dari beberapa tahun ke tahun yang lalu karena ini program ini sepertinya akan menjadi itu terus program itu terjadi terus menerus. Ya cobalah diperhatikan dulu beras-beras dari petani itu supaya bagaimana dimanfaatin gitu loh. Kalau menurut saya itu belum saatnya udah impor, kasihan petani. Petani ini sekarang mengharap harganya lebih baik. Bisa sekolah anaknya, bisa meningkatkan ekonominya di kampung, di desa. Kalau diimpor lagi harganya kan jatuh di. Tolong sampaikan aja ke pemerintah, nggak usah import-import. Kasih kesempatan petani di seluruh Indonesia kan banyak sekali ya Mbak. Jadi nggak usahlah import gitu Mbak. Tanggapan saya kalau bisa jangan impor beras, soalnya lahan kita itu luas dan baru saja panen raya di mana-mana Pak. Ya, itu tadi pemirsa kita juga sudah mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat beragam. Saya ingin kembali ke Pak Arief. Pak Arief ini menjawab pertanyaan yang tadi menggantung pada saat iklan. Kalau tadi kritik dari Pak Slamet mengatakan kalau untuk impor ini memenuhi CBB kenapa tidak dipenuhi dari petani kita saja. Ini juga tadi kita dengarkan suara masyarakat banyak sekali yang mengatakan berikanlah kesempatan kepada petani kita. Kemudian juga kritik dari Mas Bima. Kalau misalnya ada anomali cuaca kan tidak harus selalu jalannya itu dengan impor, Pak. Silakan bagaimana tanggapan dari Pak Arief? Iya, terima kasih Mbak Agi, Mas Bima, Pak Slamet. Jadi begini, dalam penjelasan beberapa pertemuan dengan teman-teman di Komisi 4, saya sampaikan bahwa definisi swasembada menurut FAO tahun 99 itu adalah apabila kita melakukan pemenuhan kebutuhan kita sendiri 90% itu masih dikatakan swasembada. Jadi kalau
kita 1 tahun kurang lebih perlu 30 juta. 10% itu sekitar 3 juta. Walaupun ini bukan suatu excuse, tetapi hanya menjelaskan bahwa kita masih swasembada untuk itu. Di sisi lain, sebenarnya ada sumber karbohidrat lain yang namanya gandum. Ya, ketergantungan kita itu juga saat ini dulu mulai dari 2 juta, 3 juta ton, hari ini sudah tahun lalu sudah sampai 11 juta ton. Artinya ada komponen lain yang juga mempengaruhi kebutuhan dari karbohidrat kita. Sehingga kalau tadi disampaikan bahwa kasihan petani harga jatuh, iya kita setuju bahwa kita semua sadar bahwa kesejahteraan petani itu berbanding lurus dengan produktivitas petani. Artinya hari ini Pak Slamet, kita semua sepakat bahwa petani ini yang harus diperhatikan. Kita semua sepakat. Makanya kita naikkan dulu HPP-nya, itu memang kita ukur lagi dan ditentukan kenaikannya sekitar 20%. Mungkin masih jauh dari teman-teman sebagian gitu ya yang mengatakan bahwa 5.000 itu masih kerendahan, maunya 5.700. Tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan ada 270 juta masyarakat Indonesia juga yang memerlukan beras ini, harganya, daya belinya juga harus kita perhatikan. Kemudian kalau ada isu menjatuhkan harga di petani, justru hari ini teman-teman saya berdiskusi dengan seluruh teman-teman petani, hari ini mereka, saudara kita ini merasakan senangnya bertanam jagung, bertanam padi, harganya sudah baik gitu ya. Sehingga balance yang kita cita-citakan ini terus mendekati. Tentunya belum sempurna, tetapi hari ini kita sudah lakukan. Kemudian kalau ada tadi disampaikan rente, rensiker, segala macam, insya Allah kami Badan Pangan Nasional tidak akan melakukan yang seperti itu gitu ya. Dan ini keputusan ini bukan keputusan 1-2 pihak gitu ya. Ini dilakukan melalui rapat koordinasi teknis, kemudian rakortas sampai ke ratas. Dan kalau harga 9.000, kemudian 9.400, itu semua ada audit dari BPK, BPKP gitu ya. Jadi untuk melakukan pembayaran juga penggantian termasuk transport dan lain-lain, tentunya itu ada teman-teman BPK, BPKP yang selalu mengawasi. Yang satu lagi, kita punya teman-teman di Satgas Pangan, gitu. Jadi kalau memang Mas Bima atau melihat ada hal yang tidak seharusnya dikerjakan, itu kalau Pak Buas sebagai Dirut Bulog menyampaikan, ayo kita sama-sama kita cari ininya, gitu ya. Tapi yang jelas kita semua harus berpihak pada petani, setuju. Kemudian importasi ini terukur dan terbatas. Oh ya, satu lagi, bahwa yang disampaikan melimpah itu sebenarnya produksi kita kalau 1 tahun antara produksi dengan konsumsi itu selisihnya 1,3 juta Pak Slamet, Mas Bima. Jadi 1,3 juta ton itu ekivalen dengan setengah bulan. Sehingga kalau kita lihat kemarin perebutan gabah di GKP ya, di tingkat sawah, itu memang karena ada lag sedikit ya antara padi yang ditebas sampai dengan proses menjadi beras, tapi kita itu surplusnya hanya 1,3. Dan jangan lupa bahwa di semester pertama itu 70% daripada produksi padi selama full year 1 tahun. Itu yang bisa saya jelaskan Mbak Agi. Oke. Pak Slamet, apakah ini sudah menjawab ya, kalau tadi Pak Arief juga mengungkapkan tetap saja kita juga tetap memedulikan kesejahteraan petani, kok sudahkah cukup menjawab dari penjelasan Pak Arief itu Pak Slamet? Iya, jadi begini, kalau kita bicara tentang petani, memang harga tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Arief bahwa memang ada jutaan rakyat yang lain yang juga memang mengharapkan
harga beras yang terjangkau. Tentunya di sini berarti kita akan bicara tentang manajemen pangan kita, Mbak. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian kita semuanya. Pertama, kita bicara tentang produksi harus maksimal, berarti program-program pemerintah, support, subsidi pupuk dan lain-lain tidak boleh kemudian tidak cukup. Yang kedua, saya sering juga menyampaikan ke Pak Arief bagaimana kemudian lembaga Badan Pangan ini menjadi satu lembaga yang memang kalau bahasa saya dalam hal pangan harus monopoli, nggak bisa enggak. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah seperti hari ini. Jadi di tingkat petani bisa mahal, tetapi konsumen akan mendapatkan harga tinggi. Kenapa? Karena memang pasar dikendalikan tidak oleh pemerintah dalam hal pangan ini, dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha yang dia bisa jadi dengan keterbatasan dengan peraturan perundang-undangan, dengan harga yang diplot tidak bulog tidak boleh melebihi harga tertentu, maka dia tidak bisa menyerap semuanya. Disitulah kemudian pengusaha mengambil semuanya, mendapatkan HPP yang tinggi untuk beras dia dengan sendirinya. Karena dia menguasai logistik, maka dia bisa menjual dengan harga mahal. Nah, ini nih kelemahan pemerintah, sehingga manajemen logistik harus diperbaiki. Nah, terkait dengan impor, tentunya kita semuanya, terutama pemerintah, bahwa ketahanan pangan menjadi concern kita. Tetapi harus kita ingat bahwa di balik kita memenuhi ketahanan pangan, kalau hanya impor yang kita andalkan, maka ada kerawanan pangan yang mengancam di sana. Kenapa? Begitu produksi kita tidak kokoh, tidak kuat, kemudian dari luar kemudian tidak mau melakukan impor kepada kita, maka yang ancaman adalah kerawanan pangan. Begitu kita bicara kerawanan pangan, tentunya ini akan menyangkut kepada kedaulatan tentang bangsa kita. Yang ini, nah oleh karena itu ya maksimalkanlah penyerapan dari petani kita. Kemudian setelah saya bayangin semua panen diserap, bahkan kalau memang ada 8 juta ton serap semuanya, sehingga gabah semuanya ada di pemerintah. Masalahnya kemudian apakah pemerintah punya atau tidak punya uang? Kalau menurut saya punya, tinggal masalah concern saja. Jadi masalah fokusnya untuk membiayai apa. Terkait misalnya tadi saya bicara tentang petani subsidi pupuk. Subsidi pupuk bukan berarti pemerintah nggak punya, hitung-hitungan kami. Untuk mensubsidi pupuk itu butuh 70 triliun, tetapi yang diberikan 23 sampai 24 triliun. Apakah pemerintah tidak punya? Saat ini sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau iya jauh menurun, sudah menurun, harga pupuk naik, sehingga dengan demikian jumlah yang disubsidi pasti turun, Mbak. Nah dari sini maksud kita tinggal politik will saja. Untuk 70 triliun pemerintah bilang nggak punya uang kan nggak mungkin untuk kemudian kita mensubsidi itu. Makanya tadi saya sepakat dengan Mas Bimo bagaimana hulunya kita selesaikan, hilirnya kita selesaikan. Nah mudah-mudahan langkah-langkah Pak Arief yang jangan sampai nanti begini Pak Arief, kita nanti ritual tahunan ini juga akan terulang gitu ya. Jadi kalau akhir tahun kemarin kita masih ingat tuh mempermasalahkan data stok di lapangan tidak ada, kita impor 200, di akhir tahun tidak terbukti. Nanti kemudian kalau kata Mas Bimo kemarin dengan impor kebutuhan khusus, sekarang kemudian pemenuhan CBP, nanti akan kita lihat lagi alasan apa lagi rasionalisasi untuk kemudian tanda kutip legalisasi impor. Itu aja. Oke, saya juga ingin minta tanggapan dari Pak Zulkifli, namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali usai jeda. Ya, Pak Zulkifli, jadi dengan impor beras 2 juta ton, kemudian ada tambahan ya 1 juta ton lagi dari yang sudah diteken oleh Kementerian Perdagangan, apakah ini memang akan bisa membuat harga turun? Karena faktanya masih naik juga, Pak. Boleh digunakan mikrofonnya, Pak? Ya, silakan. Sebenarnya begini, Mbak, gunjang ganjing yang terjadi di luar sekarang nih, kalau saya sebagai pelaku pasar, saya nggak terlalu berpikir ke situ, nggak berpikir arah ke situ. Yang penting kami sebagai pelaku pasar, barang ada nggak, stok ada nggak yang akan kami jual.
mau barangnya dari petani, mau barangnya dari impor. Itulah, kalau barang nggak ada, itulah yang jadi masalah, itulah yang jadi polemik sama kami sebagai pelaku pasar. Oke, saya ingin minta tanggapan juga dari Mas Bima. Apakah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief ya, tentunya tadi dibilang mengutamakan juga tetap petani. Apakah dengan cara ini memang kesejahteraan petani ini bisa berlangsung untuk kemudian hari juga? Ini kita bicara fakta aja deh. Petani disupport sebelah mana? Subsidi pupuk 2019 sekitar 34 triliun, terus menurun. Tinggal sisa 24 triliun. Petani 2022 akhir, September itu ada kenaikan harga BBM subsidi. Itu pun menghantam petani dalam segi biaya logistik. Mulai dia dari ngambil pupuknya sampai nanti menjual harga gabahnya, itu semua rusak karena ada biaya produksi yang meningkat tajam. Itu BBM itu kebijakan pemerintah. Sekarang harga minyak mentah turun juga BBM nggak diturunkan untuk jenis yang subsidi. Itu berpihak kepada petaninya sebelah mana tuh. Kemudian APBN sampai semester 1 2023 surplus 150 triliun lebih. Tapi apa yang dialokasikan dari surplus APBN itu? Penambahan subsidi pupuk kita nggak dengar. Penambahan alsintan, bantuan benih kita nggak dengar juga. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah subsidi motor dan mobil listrik. Itu kan ada kontradiksi di sana. Kemudian waktu itu gembar-gembor makanya soal food estate akan melibatkan petani. Itu deforestasi di banyak tempat, hutan sudah digundulin untuk dijadikan lahan tanaman pangan alternatif. Masa nggak bisa juga untuk menutup cadangan beras pemerintah? Itu kan artinya ada beberapa pertanyaan bahwa politik anggaran kita tidak mensupport petani, kebijakan terkait dengan tata niaga pangannya juga tidak mensupport petani. Sekarang kita dikagetkan dengan adanya impor. Sebenarnya nggak kaget sih. Karena harapannya nggak direalisasikan 2 juta ton ya, cuma 500.000 ton habis itu udah nggak ada lagi, cukup. Karena kalau ini sampai direalisasikan 2 juta ton sampai akhir tahun, ini efeknya nanti baru kerasa di 2024. Bisa jadi luasan lahan untuk pertanian padi itu mengalami penurunan. Kalau itu dibilang diganti ke tanaman lain, ya kan beda antara tanaman padi dengan kemudian kita bilang cabai lebih menguntungkan. Kan nggak bisa, ini bukan substitusinya ke sana. Kalau petani melihat bahwa cabai lebih menguntungkan, siapa yang akan menggarap tanaman pangan? Jadi saya pikir dievaluasi lagi lah. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan impor ini merugikan, seolah jadi obat. Ini kita sebut sebagai solusi palsu. Obat jangka pendek, tapi sebenarnya dampak pada ketahanan pangan, dampak terhadap kesejahteraan keluarga petani, itu akan terlihat nanti itu mengalami beberapa indikator penurunan. Harapannya sih tidak. Tapi ini tolong kebijakan impor jangan main-main lah. Terlepas dari politik tidak politiknya kebijakan impor, tapi kita ingin agar yang mendapatkan keuntungan besar itu adalah para petani dan keluarganya, bukan kemudian rente impor. Rente impor ini bukan kemudian salah secara hukum enggak. Secara administratif boleh enggak orang mengimpor? Kalau administratifnya terpenuhi iya. Tapi kan mereka mendapatkan margin tanpa capek-capek melakukan penanaman padi. Kemudian dapat selisih. Tinggal tanda tangan surat dan lain-lain barang sampai ke pelabuhan. Itu ada margin dinikmati. Apakah itu legal? Legal. Yang salah apanya? Yang salah adalah kebijakan yang melegalkan itu. Gitu. Jadi saya pikir bukan masalah ini langsung menjurus pada korupsi dan lain-lain gitu ya. Tidak. Tapi rent seeker-nya ini yang harus dihilangkan dari ekonomi kita kalau ingin memang berpihak kepada petani. Oke, harus ada politik anggaran yang mensupport petani dan juga tadi seperti disebutkan oleh Pak Slamet harus ada political willingness juga. Terima kasih sekali lagi Mas Bima, terima kasih Pak Zulkifli, terima kasih Pak Slamet dan juga Pak Arief sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum, mewakili kru bertugas saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.